Selamat siang Ibu Nia dan teman-teman. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya kepada kami kelompok 8 untuk memaparkan hasil wawancara kami terkait Koperasi CU Dharma Bakti Yogyakarta. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya membacakan anggota dari kelompok 8. Yang pertama, saya sendiri, Sisilia Nini Sukmawati, dengan NIM 2013242005. Yang kedua, Bernardus Ardian Banukusumo dengan NIM 2013240009. Yang ketiga, Elisa Putri Maharani dengan NIM 2013240021. Dan yang terakhir, Iren Trisela dengan NIM 19221413. Next. Baik, yang pertama ada profil dan data diri. Nama koperasi, Koperasi Kredit Union Dharma Bakti Yogyakarta. Koperasi ini beralamat di Jalan Kabupaten Duet, Sendangadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan nomor 55285. Tanggal didirikannya koperasi ini tanggal 31 Desember 1981. Dan pendiri dari koperasi ini adalah Romo F.X. Murdi Susanto PR. Untuk data diri narasumbernya, kelompok kami mengambil narasumber yang bernama Ibu Evi, yang menjabat sebagai karyawan dengan lama bekerja yang ada di koperasi selama 11 tahun. Next. Baik, selanjutnya akan ada pertanyaan dan jawaban dari wawancara dari kelompok 8. Mungkin teman saya bisa melanjutkan. Mari. Yang pertama, pertanyaan pertama 1. Bagaimana sejarah koperasi ini? Koperasi Kredit Union Dharma Bakti ini berdiri pada tanggal 31 Desember 1981. Pendiri dari koperasi ini adalah Romo F.X. Murdi Susanto PR. Awal berdirinya itu dari gereja paroki yang awalnya mengalami pasang surut. Dan keanggotaannya hanya sebatas umat-umat di sekitar gereja tersebut. Tapi lambat laun seiring berjalannya waktu, Koperasi Dharma Bakti mengalami perkembangan pada tahun 2000 sampai 2004. Dan pada tahun ini, koperasi sudah keluar dari gereja dan kontrak sendiri, dan keanggotaannya sudah tidak terbatas dan tidak memandang dari agama, suku, ras, maupun politik. Pada tahun 2013, koperasi ini anggotanya sudah terdiri dari anggota yang umum. Dan pada tahun ini juga, koperasi sudah memiliki gedungnya sendiri. Salah satunya ada di Jalan Kabupaten Dusun Duet, Sendangadi, Melati, Sleman. Sampai dengan saat ini sudah mempunyai tempat pelayanan cabang, tetapi pelayanan yang berada di situ masih kontrak gedung. Selanjutnya, mengenai jabatan narasumber di koperasi ini dan tugas serta kewajibannya. Jabatan Ibu Evi di koperasi ini adalah sebagai karyawan yang lebih ke manajemen. Dan Ibu Evi juga menjelaskan dari pengurus itu mengangkat pengelola dari asisten manajer, general manager, staf kredit, bagian keuangan, administrasi umum. Sedangkan Ibu Evi ini lebih mengarah pada administrasi umum, seperti surat menyurat, kemudian juga dipercayakan untuk menangani tentang sumber daya manusia yang terdapat pada koperasi, kemudian sedikit mengurusi tentang pajak di koperasi itu, lalu juga diberikan kepercayaan untuk komunikasi terhadap pihak luar di non-keuangan.
Yang ketiga, selama beberapa tahun koperasi ini berdiri, yang menjadi kendala yaitu terletak pada rasa kepercayaan masyarakat jika akan menabung di koperasi ini atau meminjam uang di koperasi ini. Karena pada zaman dulu itu belum terdapat legalisasi dari pemerintah, sehingga masyarakat masih kurang yakin untuk menabung maupun melakukan peminjaman di koperasi ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu yang keempat adalah kendala yang paling dominan dalam koperasi. Kendala yang paling dominan yaitu persaingan pendistribusian pinjaman dengan lembaga keuangan yang lain. Lembaga keuangan yang lain selain koperasi di Jogja sangat banyak. Jadi lembaga keuangan lainnya memberikan bunga yang berbeda yang dapat mampu menjadi persaingan. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan tentang ketika pandemi seperti ini, apakah koperasi ini juga turut terkena dampaknya? Atau koperasi ini masih bisa beroperasi seperti biasa? Untuk jawaban dari narasumber yaitu, ya tentu terkena dampaknya. Karena tidak hanya beberapa anggota kami yang terkena dampak, jadi ada beberapa anggota yang mempunyai usaha produksi seperti sangat berdampak bagi mereka yang mempunyai tanggung jawab atau kewajiban. Tetapi secara keseluruhan, dikarenakan keanggotaannya tidak hanya dari sektor usaha dan ada yang PNS, juga dari mereka masih memiliki banyak penghasilan dan masih bisa menampung dan koperasi ini masih dapat beroperasi seperti biasa. Untuk yang keenam, yaitu pertanyaan tentang kebijakan pemerintah seperti apa yang dinilai cukup membantu koperasi, khususnya koperasi Bapak atau Ibu ini. Untuk jawabannya yaitu kebijakan pemerintah yang dinilai cukup dalam membantu koperasi ini adalah melalui semacam pembinaan, yang dimana pembinaan ini dari pemerintah dan dari dinas koperasi sendiri. Selain itu, kebijakan pemerintah lainnya yaitu seperti memberikan insentif pajak mulai dari tahun 2020 yang dimulai pada sekitar bulan Juni. Pemerintah melalui cara memberikan insentif pajaknya yaitu berupa dengan tidak membayar pajak. Jadi untuk yang dapat dihasilkan yaitu 0,5% dari omset atau PPh final itu. Serta dari bulan Juni 2020 sampai dengan saat ini diberikan kebijakan untuk tidak dibayarkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pertanyaan, koperasi ini bekerja sama dengan pihak lain. Untuk CU Dharma Bakti ini adalah koperasi primer yang bekerja sama dengan koperasi sekunder atau Poskopit Jatra Miguna, lalu dengan dinas dan baru mengakses LPDP atau sektor permodalan. Pusat koperasi kredit atau sekunder bekerja sama dengan pihak-pihak lain selain koperasi. Selanjutnya, adapun pertanyaan apakah ada sanksi yang diberikan kepada anggota yang menjadi karyawan di koperasi CU ini ketika tidak melakukan tugasnya dengan profesional. Jadi setiap siapapun itu yang melanggar akan diberikan sanksi sesuai dengan SOP dengan kode etik koperasi. Lalu selain sanksi juga ada reward atau penghargaan bagi karyawan yang berprestasi.
Selanjutnya, demikian hasil wawancara kami. Sekian dan terima kasih. Berikut ada lampiran yang tadi hasil wawancara kami. Sekian.